Ex Dirut Pertamina, Widya Purnama suatu hari pernah curhat kepada teman dekatnya pada saat dia baru masuk menjabat di Pertamina. Dia berkata, begitu gue masuk, gue periksa. Ternyata negara import crude oil dari PT ABCDE harganya mahal banget. Jenis crude-nya nggak pas dengan kilang-kilang kita. Mutunya rendah, delivery-nya lama, syarat-syarat pembayarannya berat banget. Terus gue buka tender sesuai syarat undang-undang dan ISO. Juga sekaligus semua barang dan jasa yang dibutuhkan Pertamina setahun ke depan. Gue umumkan ke koran, ke TV, dan ke website kita. Saatnya tender dibuka, gue sediakan aula di kantor pusat, meja keliling segi 4, komputer lebih dari 100 unit. Gue undang KPK, Kejagung, Polri, pers, banyak banget, ICW dan masih banyak lagi. Sekali tender terbuka, gue dapat crude dari PT FGHIJ yang jauh lebih murah, jenis crude-nya yang cocok dengan kilang-kilang kita, mutunya sangat tinggi, delivery-nya jauh lebih cepat, syarat pembayarannya pun lebih lunak. Belum lagi semua barang lain yang lebih murah dan bermutu. Sekali gebrak begitu lo tahu gue menghemat berapa negara? 16 juta dolar. Tapi abis gitu apa yang terjadi? Gue dipanggil DPR, 2 hari gue dimaki-maki, gue jadi bingung. Terus gue mesti kerja gimana? Gak taunya gue motong bisnis banyak raja-raja kecil. Di balik mereka para jenderal-jenderal, ex-menteri, pemimpin-pemimpin parpol. Tapi kalau gue gak ngebrak kayak gitu, gue dikejar KPK. Inilah cerita dari almarhum Widya Purnama, ex Dirut Pertamina, ke salah seorang sahabatnya. Widya Purnama semasa menjadi Dirut Pertamina, dialah yang ngotot membawa Pertamina mampu menjadi operator, tak sekedar bengong. Juga di masanya, trading oil dan BBM itu dibenahi. Akibat sikapnya, dia bersama jajaran direksi lainnya dipensiunkan. Inilah negara Konoha di bawah penguasaan sang raja. Sekarang, apalagi prestasi lainnya dari sang raja? Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa harga beras di Indonesia ternyata yang paling mahal di kalangan negara-negara anggota ASEAN. Ini hasil survei Bank Dunia. Akibatnya, masyarakat Indonesia harus merogoh dompet dalam-dalam demi memenuhi kebutuhan pangan terutama untuk beras. Bank Dunia memperkirakan konsumen Indonesia itu membayar hingga 20% lebih mahal untuk makanan mereka ketimbang mereka bayar di pasar bebas yang beredar di ASEAN. Celakanya, mahalnya beras tidak seiring dengan tingkat kesejahteraan petani di Indonesia. Berdasarkan survei Bank Dunia, kehidupan sebagian besar petani di Indonesia jauh dari kategori sejahtera. Pendapatan dari petani Indonesia, kata Bank Dunia, masih di bawah $1 per hari atau setara Rp15.200. Dalam setahun diperkirakan kurang dari $341 atau setara 5 jutaan. Menyedihkan sekali. Temuan Bank Dunia ini menjadi tamparan keras bagi rakyat Indonesia, tapi bukan tamparan bagi pejabat, baik yang tertinggi maupun yang bertugas untuk menjaga harga pangan, utamanya beras, agar tidak semahal itu. Seharusnya hal ini mempermalukan pemerintahan Jokowi yang sebulan lagi lengser. Namun untung ada Projo dan pasukan berani mati, yaitu para buzzer yang terus memuja-muja sang raja di berbagai platform. Presiden beras yang habis karena banyak alasan politik tidak memperdulikan hal penting terutama dalam menyongsong fase urgent perberasan terkait adanya kemungkinan selisih defisit antara produksi bulanan dengan kebutuhan konsumsi di akhir tahun 2024 hingga awal 2025. Kemungkinan bukan hanya harga beras yang naik, tapi berasnya mungkin langka. Apa nggak serem itu di akhir tahun 2024 dan 2025 ini? Yang mana telah terbukti selama ini saat masa paceklik, utamanya beras, kerap membuat indeks inflasi beras jadi menanjak. Di mana selama 2,5 tahun terakhir, beras menoreh indeks tertinggi, alias harga beras lah yang mendorong inflasi naik di Indonesia, salah satu yang tertinggi. Apapun itu, memang sulit membuka mata hati masyarakat akan tidak adanya prestasi pejabat selama ini. Karena kalau menyerang pejabat atau negara dianggap kadrun, dianggap penjual agama, pemuja komunitas Timur Tengah, penyombong keturunan Timur Tengah yang lebih mulia dari orang asli Indonesia. Ya enggak lah, bosman enggak gitu kali. Peace.